Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullah. Kita lanjutkan langsung masih di pembahasan sub pasal, yakni alam syakhs, alam jins ya. Masih di bagian-bagian akhir alam jins, keterangan atau catatan tambahan. Sekarang kita lanjutkan sedikit lagi, wal farqu bainahu wa bainasmil jinsi an-nakirati. Di qala mu'allif rahimahullah, wal farqu bainahu wa baina ismil jinsi an-nakirati. Ya, perbedaan alam jenis, ya. Perbedaan alam jenis dengan isim jenis ya. Sebagaimana sudah Anda singgung sejak awal pembahasan pasal ini atau sub pasal ini, bahwa ada yang menarik istilah isim jenis dengan alam jenis. Padahal isim jenis adalah pasal yang berbeda, pasal induk, yaitu isim jenis dengan isim alam. Namun isim alam punya ya bagian lagi, yaitu isim atau alam jenis. Nah, apa perbedaannya alam jenis dengan isim jenis? Sini dibahas. Ya, silakan nanti bisa dibuat bagan atau tabel perbedaan antara alam jenis dengan isim jenis. Baik, an-nasmal jinsi an-nakirati ya, nakiratun lafzan wa ma'nan. Pokoknya isim jenis yang nakirah itu ya, isim jenis nakirah ya, bilang saja isim jenis gitu ya. Isim jenis yang merupakan isim jenis nakirah adalah nakirah secara lafaz, nakirahnya secara lafaz dan makna. Jadi nakirahnya secara sempurna. Isim jenis itu nakirahnya secara sempurna, baik ya kata yang bersifat konkret lafadznya maupun secara abstrak, itu maknanya. Paham ya, jelas ya. Wa amma ma'nan, sedangkan maknanya ya, makna dari apa? Isim jenis. Ini masih bahas isim jenis. Isim jenis itu pasangannya atau lawan dari muqabalahnya dengan isim alam. Ya. Baik. Sedangkan maknanya, amma ma'nan, makna dari siapa? Dari apa? Dari isim jenis. Ya, adam ikhtisasihi atau fala adamu ikhtisasihi biwahidin muayyanin. Adapun secara makna, sebagaimana kita ketahui dan sudah kita pelajari, isim jenis itu kan di sini yang dilihat adalah yang nakirahnya ya. Isim jenis yang maknanya mencakup seluruh anggota jenisnya, taib, dan yang dipilih nakirah untuk bisa membandingkan dengan alam jenis. Maka secara makna isim jenis itu fala adam ikhtisasihi biwahidin muayyanin. Tidak bisa bermakna khusus ya, pada satu anggota tertentu. Ya. Kenapa? Sudah kita bahas isim jenis walaupun memang secara kasat mata dia nakirah, misalkan rajulun, contoh yang nakirah. Namun di beberapa kasus, ya, di beberapa kasus isim jenis juga bisa berupa isim ma'rifah, sehingga syahid dari isim jenis, ciri khas dari isim jenis sebenarnya ada pada maknanya. Ya, yaitu maknanya isim jenis itu tidak muayyan. Maknanya tidak tertentu.
mencakup seluruh anggota jenis, baik isim itu nakirah maupun ma'rifah. Ya, contoh yang ma'rifah namun isim jenis, apa yang kemarin sudah kita bahas? Contoh ma'rifah, isim itu ma'rifah tapi isim jenis. Domir, ya. Iya kan? Kita bilang domir itu misalkan anta. Maka anta ini tidak bisa kita tentukan anta ini kamu seorang laki-laki siapa? Apakah Zaid, apakah Muhammad, apakah fulan yang lain, tidak bisa ditentukan. Sehingga ilat atau inti pembicaraan isim jenis adalah maknanya, yaitu di sini disebutkan apa tadi? Fala ada mukhtisasi, benar-benar dipastikan tidak ada kekhususan pada maknanya biwahidin muayyanin yang menunjukkan pada satu anggota jenis tertentu. Wa amma lafzan fali'annahu tasbikuhu al fayu'rafu biha wali'annahu la, ini poin yang kedua. Ya, poin yang kedua, perhatikan. Wa amma lafzan fali'annahu tasbikuhu al fayu'arrafu biha, dima'rifatkan dengan alif lam jika secara lafaz isim jenis itu apa? Ya, bisa dia ma'rifah dengan diberikan alif lam. Jadi perhatikan teman-teman, ciri isim jenis secara lafaz ya dia bisa ditempeli alif lam sehingga dia menjadi ma'rifah. Contoh rajulun, ya, bukti bahwa dia isim jenis, misalkan rajulun, ya, dia bisa ditempeli alif lam, ar-rajulu. Wali annahu la yabtadi'u bihi wala taji'u minhu al-halu. Ciri yang kedua, isim jenis yang membedakan dengan alam jenis. Nah, kalau alam jenis bagaimana? Nanti ya, setelah ini ya. Ini masih isim jenis. Kalau isim jenis yang kedua, ciri kedua pembeda dengan alam jenis, tidak dapat dijadikan sebagai mubtada. Wali annahu la yabtadi'u bihi, tidak bisa memulai kalimat dengannya dengan isim jenis. Tidak bisa dijadikan mubtada. Karena mubtada syarat utamanya dia harus isim ma'rifah secara hakiki. Ya, isim ma'rifat secara hakiki, sedangkan kita ketahui isim jenis ini ya, masih ada unsur nakirahnya walaupun ada isim jenis ma'rifah. Ya. Taib. Yang ketiga cirinya apa? Wala taji'u minhu al-halu. Ya. Tidak bisa menjadi sahibul hal. Tidak bisa menjadi sahibul hal. Alasannya kenapa? Sama, karena sahibul hal harus ma'rifah. Ya, sahibul hal harus ma'rifah. Sedangkan isim jenis, ya, apalagi disebutkan di sini ismil jinsin nakirati, ya ini nakirah berarti tidak bisa menjadi sahibul hal yang harus ma'rifah. Nah, sekarang Anda bacakan dulu yang pembandingnya. Wa amma alamul jinsi, adapun alam jenis, alam jins, fahuwa nakiratun min haitsu ma'nahu. Sedangkan alam jenis dia nakirahnya dari sisi makna. Sedangkan lafadznya ma'rifah. Lafadznya ma'rifah. Bisa disebutkan ma'rifatun min haitsu lafzuhu. Ya, afwan, kelewat tadi ya. Fahuwa nakiratun min haitsu ma'nahu li'adami ikhtisasihi atau la'adamu ikhtisasihi, tanpa adanya makna khusus, tidak dikhususkan pada satu anggota tertentu, itu konsekuensi nakirah secara makna, tapi secara lafaz alam jenis itu ma'rifah. Itu yang membedakan dengan isim jenis. Baik, mafhum? Ulangi, isim jenis baik secara makna ya maupun lafal dia nakirah. Tapi alam jenis secara makna nakirah, secara lafal, secara kata yang konkret muncul, lafadznya yang diucapkan itu ma'rifah.
Tapi maknanya nakirah, itu alam jenis. Itu alam jenis. Baik, jelas ya. Ciri yang kedua pembandingnya apa di sini? Ma'rifatun min haitsu lafzuhu. Min haitsu lafzuhu. Ini masih pembahasan ciri yang pertama. Masih ya, ma'rifatun min haitsu lafzuhu. Sedangkan dari sisi lafaz yang muncul secara konkret, ya, yang kasat mata itu apa? Lafadznya ma'rifah, itu masih alam jenis. Nah, barulah masuk ke kalimat berikutnya, falahu ahkamul alami al-lafziyati kama qaddamna. Maka aturan, kaidah-kaidah tentang alam yang nama yang lafziyah, yang ma'rifah secara lafaz, ya, kama qaddamna, sudah pernah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Qaddamna pernah kita lewati pembahasannya, sudah pernah ya, tinggal murojaah lagi. Baik, teman-teman perhatikan di sini ada lafaz min haitsu ya. Min haitsu ya, haitsu itu di sini tidak bisa dimajrurkan dengan huruf jar. Ya, min haitsu di sini. Dan haitsu, setelah haitsu ya, hakikatnya adalah jumlah. Ya, biar tidak bingung, kenapa kok setiap baca min haitsu setelahnya itu tetap marfu? Contohnya tadi apa? Ma'rifatun min haitsu lafzuhu. Karena setelah haitsu ya, haruslah berupa jumlah. Dan biasanya jumlahnya itu jumlah ismiyah, mubtada khabar. Ya. Nah, ciri khas haitsu setelahnya ada jumlah ismiyah yang mubtada atau khabarnya dihapus, sehingga menyisakan khabarnya atau mubtadanya saja, wallahu a'lam. Sehingga harus marfu, enggak bisa diidhofahkan haitsu dengan isim setelahnya, karena isim setelahnya itu adalah sisa dari jumlah ismiyah, bisa khabarnya atau mubtadanya. Anda lupa mana yang tersisa, apakah mubtadanya atau khabarnya. Jadi harus lafzuhu, enggak bisa terpengaruh dengan haitsu secara lafaz. Baik. Jelas ya? Wala farqa bainahu wa baina al-mu'arrafi bi'al al-jinsiyati min haitsu dalalatu 'alal jinsi. Terus dibaca apa itu? Terjemahnya, alam jenis ya, adapun alam jenis tidak ada bedanya ya dengan isim jenis yang tuh, diberikan alif lam jinsiyah sehingga menjadi ma'rifah secara lafaz. Saya ulangi, alam jenis tidak ada bedanya kalau pembandingnya yaitu isim jenisnya sudah diberikan alif lam jinsiyah sehingga secara lafaz isim jenisnya menjadi ma'rifah. Kok bisa ma'rifah, Ustaz? Katanya isim jenis nakirah. Secara lafaz ya, karena pakai alif lam. Tapi maknanya tetap nakirah kan? Iya, tetap nakirah. Lihat dulu di sini. Ini nampaknya itu bi rammatihi ya, rummah. Coba cek apa makna rom. Secara lafaz ya. Maknanya yang kita tangkap di sini adalah secara tertulis ya, secara lafaz. Ya, ketika isim jenis diberi alif lam jinsiyah ya, maka tidak ada beda dengan alam jenis. Yuk kita lihat nanti contohnya biar lebih jelas. Wa min haitsu at-ta'riful lafziyyu ya, wa min haitsu at-ta'rifu al-lafziyyu. Nah, ini yang ditinjau tidak ada beda, itu tinjauannya adalah ta'rif lafzi ya. Dalam konteks lafadznya, definisi lafadznya ya, bukan lagi bahas makna. Ini enggak bahas makna dulu, kita bahas lafadznya. Tidak ada beda lafadz
alam jenis dengan lafadz isim jenis kalau isim jenisnya diberi alif lam jinsiyah sehingga ma'rifah. Yuk kita lihat. Kenapa nggak ada beda? Siapa yang bisa jawab? Karena alam jenis, tadi gimana cirinya, perbedaannya? Alam jenis secara lafadz itu ma'rifah. Nah, supaya tidak ada beda, maka isim jenis ini juga dibuat ma'rifah pakai alif lam, sehingga tidak ada beda menurut penulis. Lihat. Contoh. Taqulu contohnya, ini contoh yang alam jenis. Usamah ya, sudah kita bahas ya, Usamah, alam jenis. Usama tu syuja'un, na'at man'ut ya, teman-teman, hubungannya na'at man'ut. Usama tu syuja'un. Usama tu ini nama menunjukkan jenis. Artinya apa? Kita bagi dua artinya. Ta'rifnya kita bagi dua. Ta'rif secara lafadz, Usama ini ma'rifah. Ya, sudah kita bahas ya, ma'rifah. Tapi ta'rif definisi secara makna, maka Usama ini nakirah. Karena dia isim jenis. Secara makna isim jenis itu mau di isim jenis itu sendiri ataupun di alam jenis tetap nakirah secara makna. Apa buktinya, Ustaz? Buktinya Usama ini berlaku untuk semua anggota hewan bernama apa kemarin? Singa, asad. Usama tidak bisa kita khususkan pada singa tertentu karena masih mencakup umum. Mafhum ya? Syuja'un. Atau di sini Usama ini nama orang yang tidak bisa kita khususkan. Ya, Syuja'un atau nama orang bisa, atau kemarin nama singa sebenarnya. Singa itu Syuja'un, pemberani. Sudah, ini alam jenis. Kita bandingkan dengan isim jenis, ya, juga konteksnya pakai singa. Nah, ini menarik ya. Kama taqulu al-asadu syuja'un, sama. Ya, singa itu pemberani. Nah, sama enggak Usama dengan al-asad? Sama. Statusnya secara lafadz sama-sama ma'rifah. Baik. Fahuma nakiratani min jihatil makna, tapi keduanya bukan tapi ya, keduanya juga sama dalam sisi makna, yaitu sama-sama nakirah. Ma'rifatani min jihatil lafzi, keduanya sama juga dalam lafadznya, sama-sama ma'rifah. Nah, ini bisa bikin kuis ya. Ya, bisa bikin kuis, dua kata yang sama sama-sama nakirah sekaligus sama-sama ma'rifah. Nah, ini bisa bikin kuis, nggak ada yang bisa jawab kecuali sudah belajar di pasal ini. Dua kata yang sama-sama ma'rifah sekaligus sama-sama nakirah dalam satu kesempatan yang sama. Apa itu? Yaitu isim alam, alam jenis dengan isim jenis yang ditempeli alif lam jinsiyah. Sama-sama ma'rifah dari sisi lafadz, sama-sama nakirah dari sisi makna. Mafhum ya? Baik, kalimat terakhir di subpasal ini apa? Fa'alamul jinsi 'inda tahqiqi kal mu'arrafi bi lil jinsiyati min haitsul ma'na wal isti'malu al-lafziyyu. Maka sebagai penutup, apa di sini? Maka alam jenis sebentar. Ya, maka alam jenis inda tahqiqi kal mu'arraf bi alam jenis itu sebenarnya secara hakiki itu seperti isim jenis yang dima'rifatkan dengan alif lam jinsiyah. Jadi secara hakiki sebenarnya alam jenis itu sama saja seperti isim jenis yang dima'rifahkan dengan alif lam jinsiyah. Min haisul makna wal isti'malu al-lafziyyu, dari sisi makna dan lafadznya. Baik.
Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana kita menerapkan ini? Ya, pertama, kaidah itu kita simpan. Ya, kita simpan dulu. Ya, mungkin baru kepake nanti. Ya, misalkan lagi membahas kitab apa, ya, membahas kitab nahwu yang lebih lanjut, Syarah Alfiyah dan lainnya. Ya, kita bahas pengantar dari Alam bil Ghalaba, ya. Gambarannya sebagaimana beberapa kali kita singgung, Alam bil Ghalaba itu ingat saja istilah nama itu Al-Madinah. Al-Madinah kalau kita sebutkan kepada orang-orang Arab, ya, mereka pasti paham bahwasanya itu sebuah nama kota, yaitu kota Madinah, tidak untuk kota yang lain. Walaupun secara bahasa mereka juga sebenarnya paham Al-Madinah itu artinya kota, gitu kan? Baik. Namanya Ghalaba, mendominasi. Mayoritas orang paham bahwasanya itu nama tertentu, tidak untuk nama yang lain. Contohnya misalkan apa? Di sini nanti disebutkan Ibnu Malik. Ya, Ibnu Malik, ya, semua tulab, para penuntut ilmu fi nahwi, khususnya pada ilmu nahwu, pasti tahu Ibnu Malik itu siapa. Tidak perlu, ya, memberikan pilihan orang yang kedua, pasti satu orang, ya kan? Mafhum ya? Nanti kita bahas. Baik. Al-alamu bil ghalabati. Alam bil ghalaba ini istilah saja, tidak perlu diterjemahkan situ. Wa qad yaglibu al-mudhafu ila ma'rifatin, ya, wal muqtaranu, ya, bi al-ahdiyati ala ma yusyarikuhuma fid dalalati. Baik. Wa qad yaglibu al-mudhafu ila ma'rifatin, yaitu bersifat, ya, atau terkadang qad bertemu yaglibu, terkadang qad bertemu fil mudhari, itu maknanya taklil, ya. Terkadang suatu kata yang statusnya mudhaf bersandar pada kata yang lain, pada kata yang ma'rifah, ya. Terkadang suatu kata bersandar kepada kata yang ma'rifah, itu maknanya bisa yaglibu, mendominasi. Masih bingung? Nanti kita lihat keterangan berikutnya. Wal muqtaranu bi al-ahdiyah, ya, ala ma yusyarikuhuma fid dalalati. Contohnya apa di sini contohnya? Dan wal muqtaron, dan ditandai, ya, dikaitkan, diikat, dilekati dengan alif lam ahdiyah, ala ma yusyarikuhuma fid dalalati, ya, sehingga berlaku sama keduanya, antara mudhaf dengan mudhaf ilaihnya berlaku sama. Maksudnya kalau kita bilang mudhaf ilaihnya, maka mudhafnya juga ngikut. Contohnya apa, ya, yang enak ya di sini Ibnu Malik, ya. Maka Ibnu ini enggak bisa sendirian. Kalau kita sebut Malik, maksudnya Ibnu Malik, satu kesatuan yang yusyarikuhuma, berlaku sama keduanya. Namun contoh Malik di sini enggak pakai alif lam, ya. Nanti coba kita cari contoh yang pakai alif lam apa? Susunan idhofah yang itu merupakan nama, ya. Kemudian diberikan alif lam, berlaku sama antara kedua nama tersebut. Fid dalalah. Kita baca lagi. Asara yasiru, saudari kana. Fayasirani alamaini bil ghalabati, maka berubahlah kedua suku kata yang merupakan nama tersebut, yang tadi bersandar tadi, idhofah tadi, menjadi nama bil ghalabah. Jadi dua nama bil ghalabah yang mendominasi. Dua kata yang merupakan nama menjadi satu kata, menjadi satu nama, menjadi satu makna nama bil ghalabah yang mendominasi maknanya. Mukhtasaini min baini sa'iri syuraka'i biwahidin.
yang mana itu mendominasi ya dari seluruh atau di antara semua ya kata yang semisal itu. Tadi contohnya Al-Madinah, kalau sudah disebutkan Al-Madinah ya di kalangan Arab, maka akan mendominasi, akan mengalahkan semua kata Madinah yang lain. Karena maksudnya Al-Madinah adalah kota Madinah. Ya, fala insarafa yansarifu, fala yansarifani ila ghairi, dan tidak memungkinkan untuk dipindahkan, dipalingkan ke makna atau kata yang lain. Wadzalika ka Ibni Abbasin wa Ibni Umar wa Ibni Malikin wal Aqabah al Madinati wal Alfiyah. Ya. Yuk coba kita bahas satu persatu. Ibnu Abbas contohnya, namun contoh Ibnu Abbas ini tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lamnya ya. Namun sudah ma'rifat kan? Abbas ma'rifah. Kita bilang Ibnu Abbas ada dua kata ya. Dua kata. Satu kata Ibnu ya nama, Abbas juga nama gitu kan. Ini kita jabarkan untuk menggambarkan definisi yang awal tadi. Yang waqad yaglibul mudhafu ila ma'rifatin wal mu'taron wal muqtaranu bi al-ahdiyah. Namun ini bukan contoh yang ada alif lamnya. Ya Ibnu Abbasin. Idhofah ya, idhofah. Maka kalau sudah jadi satu kesatuan, sudah disebutkan dua nama yang semisal ini Ibnu Abbas, maka sudah menjadi satu kesatuan nama yang sifatnya mendominasi nama Ibnu Abbas yang lain, mengalahkan semua nama Ibnu Abbas yang lain jika dikaitkan dengan nama sahabat. Maka tidak ada sahabat bernama ya Ibnu Abbas yang lain, yang dimaksudkan adalah hanya satu, yaitu Ibnu Abbas, ya anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks apa? Sahabat Nabi. Baik, apalagi misalkan lagi bahas hadis Nabi. Lagi bahas hadis Nabi disebutkan Ibnu Abbas, ya pasti itu nama sahabat. Ya, bukan untuk yang lain. Mafhum? Baik. Lanjut, Ibnu Umar sama Ibnu Umar juga ya ulama dari kalangan sahabat, ini ulama-ulamanya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya, tokoh-tokohnya. Ya. Sigorus sahabat kecil ya ketika Nabi masih hidup, keduanya sahabat-sahabat kecil, masih kecil. Namun setelahnya menjadi ulama besar ya, dan menjadi ahli tafsir ya. Baik. Wabni Malik, Ibnu Malik ulama juga. Sebutkan Ibnu Malik sudah pasti maksudnya satu orang, itu Ibnu Malik penulis Alfiyah. Al-Aqabah ini Al-Madinah nama kota jelas. Kalau bilang Al-Madinah sudah pasti itu kota Madinah, tidak ada kota lain maksudnya. Alfiyah sudah jelas, orang selama catatannya tulab ya, penuntut ilmu terutama bahasa Arab khususnya nahwu pasti tahu disebut Alfiyah, maksudnya adalah Alfiyah Ibnu Malik. Walaupun ada Alfiyah yang lain. Ya, Alfiyah itu banyak teman-teman. Tidak cuma Ibnu Malik, Alfiyah sebelum Ibnu Malik membuatnya, Alfiyah itu sudah ada. Ditulis oleh ulama yang lainnya juga tentang nahwu. Taib. Tapi kalau sudah disebut Alfiyah, walaupun ada banyak, tetap yang paling populer itu Alfiyah Ibnu Malik. Mafhum ya? Fahiya a'lamun bi ghalabatil isti'mali, maka itulah nama-nama yang mendominasi penggunaannya. Kalau bahasa kita apa ya? Yang paling populer ya. Sehingga tidak perlu ya tidak dimungkinkan untuk nama yang lain. Pasti satu benda atau satu zat, satu orang yang dimaksud, satu kota yang dimaksud. Walaisat a'laman bihasabil wad'i, dan bukanlah nama-nama ya bihasabil wad'i, yaitu yang dibentuk ya yang dibentuk ya dengan kaedah. Ini nama-nama yang sudah dari dulu ada dan masyarakat sudah menyepakatinya. Alam ghalabah ini tidak dibuat dengan wada', tidak dibentuk, tidak
diciptakan dengan kaedah, sudah ada dengan asalnya di masyarakat berdasarkan kesepakatan, ya, tidak ada nama lainnya yang lebih populer dari nama-nama ini. Taib. Anda bacakan dulu. Fabnu Abbas, yang kita bahas satu persatu. Ini Ibnu Abbas itu siapa? Fabnu Abbasin huwa Abdullah, ya, Abdullah ibnu Al-Abbasi ibnu, ya, Abdul Muttalib, ya, ini anaknya, ya, dia namanya Abdullah sebenarnya. Ibnu Abbas itu nama kunyah. Ya, nama kunyah. Tadi Anda katakan tidak mesti ummu abu. Di referensi yang lain bisa ibnu, bisa bintu, bisa ammu, ammatu, paman, ya, bibi, itu semuanya nama kunyah juga. Contohnya di sini Ibnu Abbas nama kunyah Abdullah ibnu Al-Abbasi, ibnu Ibnu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalibi, jelas ya, kakeknya itu Abdul Muttalib. Wa ibnu Umara huwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi, anaknya Umar bin Khattab, ya, cucunya Al-Khattab. Wa ibnu Malik huwa Muhammad ibn Malik, ya, Muhammad namanya Muhammad ibnu Malik, itu namanya Muhammad. Kemudian penulis Alfiyah, ya, sahibul arjuzati al-alfiyati al-masyhurati. Dialah penulis alfiyah yang populer itu, fin nahwi, dalam ilmu nahwu, bidang ilmu nahwu. Wal aqabah, nah di sini baru dijelaskan apa itu al-aqabah. Oh, di sini sebutkan apa? Mina'u ala sahilil bahri. Sahil itu maknanya apa? Pesisir, ya, pantai atau tepi laut. Sudah, sahilil bahar itu tepi laut, pesisir pantai, al-ahmar yang merah, yaitu pelabuhan, ya. Tulis al-aqabah itu nama pelabuhan, nama dermaga, ya, nama dermaga di pesisir pantai yang berwarna merah. Nah, coba dicari tempatnya, lokasinya di mana. Di sini disebutkan. Di footnote itu ada itu. Di footnote, al-aqabah ini fil asli al-marqa as-sa'bu fil jabal. Tuh, ya. Oh, sebentar. Wa tariqu fi a'lahu wa jama'aha iqabun bi kasri ain. Al-aqabah fil asal, dia merupakan al-marqa as-sa'bu fil jabal, sesuatu yang, ya, berada tinggi di atas gunung. Di atas gunung, ya. Jalannya, dan wa jama'aha iqabun bi kasri ain. Dan untuk menjumpainya banyak sekali iqab, ya, kesulitan. Baik, lebih kurang menunjukkan suatu tempat, ya, kesimpulannya demikian. Namun kita saja masih asing, ya. Tapi mungkin di daerah tersebut kalau sudah bilang al-aqabah, maka maksudnya adalah itu, tadi sebuah dermaga atau pelabuhan. Kemudian lanjut, wal Madinah, Madinah jelas Madinatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, wa kana ismuha Yasrib. Dulu namanya Yasrib, ya. Alfiyah, sedangkan Alfiyah ya al-arjuzatu an-nahwiyatu. Tadi Alfiyah sudah, ya. Dia merupakan karya dari Ibnu Malik. Dari Ibnu Malik sudah disebutkan. Sekarang karyanya Alfiyah merupakan sebuah karya tulis yang meliputi bidang nahwu. Arjuza itu adalah qasidah, yaitu kalau di bahasa sekarang nazam, ya. Arjuza itu
qasidah. Heeh. Taib, allati nazamaha Ibnu Malikin, yang ditulis dalam bentuk nazam oleh Ibnu Malik. Wa kullu hadhil a'lami yasihhu itlaquha, maka penggunaan semua nama ini sah, maksudnya benar adanya fil asli. Ya, secara asal memang ada. Memang benar-benar ada penamaan seperti ini, dan yang dimaksud semua satu orang, satu kota, satu tempat itu saja, tidak tempat yang lain, tidak kota yang lain, tidak nama yang lain. Fil asli ala kulli benin lil Abbasi. Ya, karena ya aslinya kalau kita katakan realitanya nama Ibnu Abbas kan tidak cuma satu. Semua kullu benin lil Abbas. Sebenarnya bisa saja semua anak dari Ibnu Abbas itu dinamakan Ibnu Abbas. Namun tidak, kenyataannya apa? Sebenarnya kalau sebut Ibnu Abbas, apalagi dalam pembahasan ilmu syariat, maka itu maksudnya ulama bernama Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi. Begitu pula Umar, begitu pula Malik. Umar banyak sekali nama Umar, tapi kalau konteksnya lagi bahas sahabat, lagi bahas ilmu, bahas syariat, bahas hukum, Umar disebutkan sebagai seorang ulama ya, dari kalangan sahabat. Begitu pun Malik, apalagi Umar dalam biografi, sejarah, sirah sahabat jelas itu seorang sahabat. Malik pun demikian. Malik sebenarnya nama Malik banyak sekali ya. Semua anak dari Malik seharusnya berhak kita katakan Ibnu Malik untuk anak-anaknya Malik yang lain. Namun ternyata tidak. Ibnu Malik itu maksudnya ulama. Ibnu Umar juga termasuknya adalah sahabat. Wa ala kulli aqabatin wa madinatin wa alfiyatin, begitu pula sebenarnya semua ada ya nama-nama lain, yaitu Aqabah yang lain, Madinah yang lain, Alfiyah yang lain. Lakinnaha taghallabat bi kasratil isti'mal. Nah, ini ilatnya dikasih garis bawah di stabilo. Kenapa disebut ghalabah? Karena ilatnya, alasannya bi kasratil isti'mali. Teman-teman, ini jawabannya. Ala ma dzukira fakanat a'laman 'alaiha bil ghalabati. Karena terlalu sering digunakan, selalu sering dipakai, terlalu sering diucapkan oleh para ulama, disebutkan dalam kitab-kitab, ya sudah mendominasi ingatan kita. Ibnu Malik itu ya ulama, penulis Alfiyah. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, seorang sahabat Nabi, dan seterusnya. Alama dzukira, sebagaimana telah disebutkan, fakanat a'laman 'alaiha bil ghalabah. Dia mendominasi nama-nama yang lain. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini pengantarnya i'rab alam, i'rab nama. Mulai pembahasan i'rab nama, insyaallah subpasal yang bisa dikatakan bonus nih ya. Ini cuma murojaah. Insyaallah teman-teman, kalau masalah i'rab ya sudah di luar kepala ya. Di luar kepala ini menguasai atau lupa. Nah, ini tergantung dijawab masing-masing ya. Sudah di luar kepala kalau i'rab, ini masalah i'rab, insyaallah teman-teman sudah sering mendengar atau mempelajari. Nah, ini murojaah ringan saja kita bahas. Mulai kita menghirup udara segar setelah membahas subpasal yang cukup rumit. Itu tentang alam alam syakhs dan alam jenis. Ini lumayan rumit, tapi insyaallah ini i'rab nama ya, ini ringan sekali. Yang pertama, i'rab nama yang mufrad. Mufrad di sini teman-teman bukan mufrad muqabalah perbandingan dengan musanna, jama, mudzakkar salim, bukan itu. Tapi ini mufrad lawannya murakkab. Muqabalahnya, pembandingnya adalah murakkab. Artinya nama yang mufrad itu bisa isim mufrad itu sendiri, bisa isim musanna, bisa isim jama, yang penting satu suku kata. Ya, tidak ada dua suku kata atau lebih, cuma satu suku kata. Yu'rabu kama yaqtadihi al-kalamu min raf'in au nasbin au jarrin. Maka nama yang satu suku kata saja itu di-i'rab sebagaimana yang ditulis dalam kalimat. Sesuai konteks kalimat saja, mengalir saja.
Kalau dia sebagai fa'il ya marfu gitu maksudnya. Kalau sebagai maf'ul bi ya mansub. Udah. Pokoknya yang termudah mengi'rab sebagaimana kita biasa mengi'rab. Contohnya ja'a Zuhairun, ya Zuhair fa'il marfu, selesai. Nama orang ya, satu nama, satu suku kata. Satu orang bernama Zuhair telah datang. Wa ra'aitu Zuhairan sebagai maf'ul bi, Zuhairnya mansub. Wa marartu bi Zuhairin ini sebagai isim majrur. Ya sudah, berarti Zuhairnya majrur. Jelas ya? Marartu aku melewati Zuhair. Wal murakkabu al-idhafiyyu, sedangkan nama yang berupa susunan. Nah, ini ada beberapa. Tadi kita coba lihat dulu ke depan ke paragraf setelahnya. Nanti ada murakkab idhafi, murakkab mazzi, ini kan murajaah kan? Sudah disebutkan ada nama-nama yang bentuknya murakkab, susunan kata, tidak cuma satu suku kata tapi dua atau bahkan lebih. Ada yang susunannya itu idhafa, disebut murakkab idhafi, susunannya berupa dua nama jadi satu, contohnya murakkab al-mazzi. Ada nama-nama yang berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, contohnya murakkab isnadi. Ada bahkan di sini disebutkan yang tidak disebutkan di pasal-pasal sebelumnya, subpasal sebelumnya, itu murakkab ada di nama kok bentuknya bilangan. Ya ini unik ya, nama bentuknya bilangan. Nah, nanti kita coba bahas. Yang pertama murakkab idhafi yu'rabu juz'uhu al-awwalu kama yaqtadihi al-kalamu wa yujarrul juz'u tsani bil idhafati. Juz di sini maksudnya bukan bagian ya, maksudnya bukan, terjemahnya bukan bagian. Maksudnya adalah kata yang nama yang pertama gitu. Nama yang letaknya di awal, kama yaqtadihi al-kalamu di i'rab, sebagaimana konteks kalimat, tuntutan kalimat, konsekuensi kalimat. Ya, kalau fa'il ya marfu gitu saja. Kalau maf'ul bi ya mansub, kalau terdahului huruf jar majrur. Sama seperti alam mufrad kalau suku kata yang pertama. Juz'ul awal itu suku kata yang pertama, suku nama yang pertama. Nah, kalau suku nama yang kedua karena idhofah kan pasti apa? Yujarru, pasti dimajrurkan bil idhofati karena dia mudhof ilaih. Contohnya di sini mana? Enggak disebutkan contohnya. Enggak ada ya contohnya. Contohnya apa yang tadi ya sudah ya, Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbasin ya. Maka ibnunya ini bisa ibnu, bisa ibna, bisa ibni. Ya kan? Tergantung konteks, tergantung yak tadi itu tuntutan, konteks ya, konsekuensi dalam kalimat. Paham? Tapi kalau mudhof ilaihnya tadi Abbasin, Malikin, Umara, karena sebagai mudhof ilaih maka pasti majrur, tidak ada pilihan lain. Ini memudah insyaallah. Sekarang nama yang digabung, dua nama jadi satu. Kalau di kita nama kota ya, Surabaya misalkan. Sura dengan baya jadi Surabaya. Nah, bagaimana ma'irabnya? Lihat, ada perincian ya. Al-murakkabu al-mazziyu yakunu juz'uhu al-awwalu maftuhan daiman. Nah, suku nama yang pertama itu senantiasa di fathah. Senantiasa di fathah. Coba footnote-nya apa di situ? Ai mabniyan 'alal fathi. Oh, maksudnya adalah senantiasa mabni atas fathah. Yang lebih tepat mabni atas fathah, bukan fathah yang ciri khas isim mu'rab ya. Bukan fathah karena dia isim mu'rab yang mansub, bukan, tapi dia mabni. Nah, jadi suku nama yang pertama pada alam mazzi itu mabni. Mabninya atas apa? Mabninya dengan tanda harokat akhir fathah. Coba kita baca lagi footnote-nya di situ. Wa dzalika in lam yakun akhiruhu ya'an ka ma'di kariba ya. Fayubna 'ala sukun. Kecuali dikecualikan jika apa? Jika akhirannya bukan huruf terakhirnya bukan ya. Ya, contohnya ma'di karib, huruf terakhirnya ma'dinya di situ ya. Kita fokus ke suku nama yang pertama.
ma'di. Ma'di kan dal di situ bukan ya. Kalau akhiran sebentar. Ma'di afan. Nampaknya salah itu tulisnya, harusnya wa dzalika in lam yakun akhir. Kalau akhir suku nama yang pertama itu berakhiran ya, harusnya gitu. Baru dimabnikan atas sukun karena akhirannya ya sukun kan. Ma'di kariba. Suku nama pertama ma'di, suku nama kedua kariba. Mafhum? Baik. Jelas ya? Itu suku nama yang pertama. Hukum asalnya mabni atas fathah, tapi kalau suku nama pertamanya berakhiran ya sukun biasanya, berarti alas sukun, mabni alas sukun. Lanjut, wajuz'uhu tsani illam yakun kalimatawaih ya yurfa'u bid-dhammati. Mana ini suku nama yang kedua, aturan mainnya, kaedahnya apa? Suku nama yang kedua apabila bukan berupa nama yang berakhiran wai, contohnya sibawai, bukan yang seperti itu, tapi ya nama-nama selain itu, maka dibaca i'rabnya dengan marfu' dhammah. Oh, berarti tadi salah baca ya kita. Ana salah baca, berarti contoh di footnote tadi ma'di karibu. Ya. Ini dikatakan kaedahnya kalau suku nama yang kedua, nama suku yang kedua itu akhirannya bukan, selama bukan waih, maka hukum asalnya dimarfu'kan dengan dhammah. Oh, tadi berarti ma'di karibu. Ya, gitu ya. Marfu ya berarti ya. Kalau suku nama pertama tadi apa? Mabni. Suku nama kedua marfu dengan dhamma. Suku nama pertama tadi mabni atas fathah, itu hukum asalnya. Suku nama kedua marfu dengan dhamma, hukum asalnya. Wa yunsabu wa yujarru bil fathati. Juga bisa dimansubkan sekaligus dimajrurkan dengan fathah. Majurnya juga dengan fathah. Ya, tergantung tadi berarti ma'di karib, benar ma'di kariba, karena di situ kan di footnote ada huruf jar ya, ka ma'di kariba, benar gitu. Baik, bisa ma'di karibu, bisa ma'di kariba. Baik ya, li'annahu mamnu'un minas sarfi, karena suku nama yang kedua pada murakkab mazzi itu dianggap seperti, karena dia merupakan isim mamnu' minas sarf. Ilatnya apa? Ilatnya, alasannya lil alamiyah, karena mengandung nama. Ingat pelajaran dulu di mana? Di mulakhos ya. Yang sudah belajar mulakhos. Kalau di muyassar enggak ada ya, enggak dibahas ya ilatnya. Dibahas enggak yang sudah belajar muyassar? Ilat, alasan kenapa isim mamnu' minas sarf itu dikelompokkan sebagai mamnu' minas sarf atau ismul ladzi la yansharif. Karena harus mengandung ilat-ilat. Biasanya ilatnya ada dua. Yang pertama di sini ada nama. Nama itu termasuk ilat, dikelompokkan pada ismul ladzi la yansharif. Yang kedua biasanya nama itu nama yang muannats ya. Nama untuk konteks perempuan. Atau nama yang cacat misalkan. Al-alam ma'al adl gitu kan. Al-alam itu ilat yang pertama, al-adl itu ilat yang kedua. Ya, mafhum ya? Baik. Itu murajaah tentang mamnu' minas sarf. Baik, alasannya demikian sehingga i'rabnya sama. Dhammahnya marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrur juga dengan fathah mengikuti isim mamnu' minas sarf. Wa tarkibu al-maziyyu mislu, contoh-contohnya pada kalimat ba'labakku baldatun thayyibatul hawa'i. Siapa yang bisa terjemahkan? Coba terjemahan yang bagus apa? Siapa? Ba'labakku baldatun thayyibatul hawa'i. Coba diterjemahkan. Ba'labak merupakan sebuah
baldah, negeri yang sebuah daerah atau negeri yang thayyibatul hawa itu apa? Ya, boleh terjemahnya yang memiliki udara yang bebas polusi. Nah, kalau di zaman kita ya, udaranya bersih, thayyib, bagus. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Wa ra'aitu ba'labakka, tadi ba'labakku, ya. Berarti dua suku nama pertama ba'la, suku nama kedua bakku. Nah, boleh ternyata dibaca bakku. Sebagaimana kaidah menurut Syekh, karena dia sebagai mubtada fa'il ya, marfu dengan dhamma. Ra'aitu bi ba'labakka. Nah, ini mabni mansub dengan fathah. Wasafartu ila ba'labakka. Ini majrur dengan fathah juga. Aku safar ke menuju Ba'labak. Wa in kana juz'uhu tsani kilmata ya, atau kalimata waih, kalau nama yang kedua, suku nama yang kedua ada waihnya, yakun mabniyan al kasri daiman, senantiasa mabni atas kasrah. Wa huwa fi mahalli raf'in, dengan kedudukannya itu tetap tergantung kedudukannya, bisa rafa, bisa mansub, bisa jar, bisa rafa, menempati kedudukan rafa, bisa menempati kedudukan nasab, bisa menempati kedudukan jar. Namun ada waihnya teman-teman ya. Sebentar. Waihnya wa huwa fi mahalli. Kalau idhofah mudhaf ilaihnya harusnya sebentar, ini bukan idhofah. Ana mikirnya tadi ini idhofah ya. Benar. Ana kira ini idhofah. Kalau idhofah enggak mungkin mudhaf ilaihnya fi mahalli raf'in, karena pasti jar ya. Ini bukan mudhaf ilaih, kita buang dulu tadi yang murakkab idhofi, itu mempengaruhi ya. Jadi murakkab majazi ini hubungannya bukan kalau di sini bukan idhofah, karena disebutkan suku kata yang kedua bisa kalau ditempeli waih, maka bisa fi mahalli raf'in, bisa fi mahalli nasbin, bisa fi mahalli jarrin. Kama yaqtadihi markazuhu fil jumlati. Anaralat wa huwa fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin. Huwa di sini kembalinya ke al-murakkab al-mazzi, bukan ke waih. Apa buktinya? Kalimat setelahnya kama yaqtadihi markazuhu fil jumlati, sebagaimana konsekuensi tuntutan markazuhu fil jumlati, ya, i'rab dalam kalimat. Baik ya, ini huwa tadi fi mahalli raf'in itu satu kesatuan ya, dan hubungannya nampaknya tetap mudhaf idhofah ya, ba'labakku. Wallahu a'lam, ana belum tahu hubungannya dua nama ini apa. Nanti coba kita cek lagi. Dua nama pada murakkab majazi ini apa hubungannya? Baik. Rohima, contoh yang marfu sebagai naibul fa'il. Ya, rohima sibawaihi. Sibawaihi itu rohima, disayangi. Ini sebagai naibul fa'il marfu dengan apa? Dengan mabni alal kasri tadi ya, daiman. Enggak boleh sibawaihu, enggak boleh sibawaiha, harus sibawaihi terus. Cuma mahalnya apa? Mahalnya fi mahalli raf'in li'annahu naibul fa'il. Mafhum? Bedakan mahal dengan mabniun ala ya, itu beda jalur. Baik. Wa rahimallahu sibawaihi. Nah, contoh yang kedua ini tetap sama, mabniun alal kasri sibawaihinya, tapi fi mahalli nasbin, karena sebagai maf'ul bih. Rahimallahu sibawaihi. Rahimallahu, semoga Allah merahmati, menyayangi, mengasihi sibawaihi.
Contoh yang ketiga, ketika fi mahali jar, namun tetap mabniun alal kasri. Rawa rahmatallahi ala sibawaihi. Semoga Allah merahmati Sibawaihi. Maknanya sama. Semoga Allah merahmati Sibawaihi. Ya, kita cukupkan. Ya, demikian bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.